Oke, welcome back to channel calon aktuaris. Semoga kalian nonton bisa jadi aktuaris. Oke, di sini gue cuma mau sharing apa yang gue pahami dan gimana cara gue ngerjain soal. Oke, sebelum ini kita berdoa dulu biar kita bisa dilancarkan buat belajar. Oke, oke. eh, Sekarang kita masuk pertemuan 14 yaitu proses pembaruan berhadiah. Oke, jadi intinya gini aja sih. Misalnya kita definisikan RT itu sama dengan sigma N sama dengan satu NTRN. Maka RT menyatakan total hadiah yang diterima sampai waktu ke T. RN menyatakan besaran hadiah yang diterima untuk pembaruan ke N. Misal, ER sama dengan nilai harapan dari RN. Dan EX sama dengan nilai harapan dari XN. Nah, teorema titik tujuh, jika ER kurang dari tak hingga dan EX kurang dari tak hingga, maka limit dari T menuju tak hingga dari RT per T itu akan sama dengan ER per EX. Ya gitu ya sih. Nah, proses regeneratif. Nah, intinya bayangkan kita menerima satu satu unit hadiah satu unit per satuan waktu. Jika proses berada di state I dan 0 persatuan waktu, jika proses berada pada state lainnya, oh bayangkan jika kita menerima hadiah satu unit per satu satuan waktu jika proses berada di state I dan 0 persatuan waktu jika proses berada pada state lainnya. Maka IS menyatakan laju besarnya hadiah yang kita terima pada waktu S. Maka IS itu adalah ada satu ketika XX sama dengan satu dan nol ketika XS tidak sama dengan I. Sorry tadi bukan nilai satu ketika XS sama dengan I dan nol ketika XS 3 sama dengan I. Dan total hadiah yang diterima pada interval waktu 0 sampai T adalah integral dari 0 sampai T ISDS. Nah, ini yang biasa keluar di soal, intinya teorema 7.8. Pada proses regeneratif dalam jangka panjang berlaku proporsi waktu proses di state I sama dengan nilai harapan lama proses di state I dalam waktu satu siklus per nilai harapan panjang waktu satu siklus atau biaya rataan jangka panjang itu sama dengan C1 ditambah C2 fungsi sebaran dari T per integral batas bawah sampai T dari X fx dx ditambah T dalam kurung satu dikurang fungsi sebaran dari T yang dimana C1 itu adalah harga baru. Oh, sorry. Jadi C1 itu adalah harga barang baru, C2 itu harga beli, sorry, harga beli bukan harga barang. Tambahan dan T itu adalah waktu satu siklus. Misalkan di contoh 7.5, lama hidup sebuah mobil merupakan perubahan cok kontinu dengan fungsi sebaran H dan fungsi kepekatan peluang H kecil. Tadi H besar sebarannya ya. Sama aja kayak F besar sama F kecil. Pak Ujang memiliki kebijakan bahwa ia akan membeli mobil baru jika mobil lamanya rusak atau umurnya telah mencapai T. Misalkan, harga sebuah mobil baru adalah 1 juta rupiah dan juga terjadi tambahan biaya sebesar C2 C2 juta rupiah setiap kali mobil lamanya rusak. Kita asumsikan bahwa mobil yang rusak tidak memiliki harga jual. A. Tentukan rataan biaya jangka panjang dari Pak Ujang. Nah, berarti buat nyari A, biaya dalam satu siklus itu berikan C1 jika X lebih besar daripada T. Dan C1 plus C2 jika X kurang dari T. Kayak gitu. Nah, maka biaya satu siklus tinggal nilai harapan dikali peluang X lebih besar daripada T dan ditambah C1 tambah C2 peluang ketika X kurang dari sama dengan T. Nanti kan eh, karena ini kita kita bisa ubah jadi ini kan masih bentuknya ibaratnya kayak survival lah karena kita biasanya taunya F bukan S, kita ubah jadi F jadi kayak gini satu min PX kurang dari sama dengan T. Nanti kan ini kali pelangi ke dalam dapatlah begini. Ini juga kali ke dalam begini pelangi dapatlah begini. Dapatlah begini. Nah, ini kan coret. Jadi C1 ditambah C2 PX kurang dari T. Ini. Nah, PX kurang dari T kan sama dengan fungsi sebaran kan. Di mana berarti ini kita ngambil fungsi sebaran
HXT gitu. Makanya kenapa dalam rumus BRJP ini atasnya itu bisa kayak begini. Ini dapatnya dari sini. Nah, untuk yang panjang siklus berarti integral dari 0 sampai T X H X ditambah integral dari T sampai T hingga T H X juga dx. Nah, ini kan kalau ini nanti jadi integralnya jadi fungsi sebaran. Dapatlah begini disubstitusi, dapat nanti eh, fungsi sebaran dari ketika kita fungsi sebaran dari T-nya tak hingga berarti kan sama dengan satu. Ibaratnya kalau di matak atau di metsat itu F besar itu kan eh, fungsi peluang kematian seseorang. Peluang orang mati sampai tak hingga itu kan satu. Makanya F tak hingga atau H tak hingga itu peluangnya adalah sama dengan satu. HT ini HT. Makanya rumus kalian dapat begini. Dapat ruas kirinya juga tetap. Makanya dapat rumusnya atas bawahnya gini, atasnya gini, bawahnya gini. Gitu. Nah, B, jika lama hidup mobil adalah perubahan acak seragam 010 dengan T itu adalah 9 dan C 190 juta, lalu C2 itu 15 juta, maka tentuan rataan jangka BRJP dari Pak Ujang. Nah, X ini menyebar uniform 010, biasanya tulis dulu. T sama dengan 9, C1 sama dengan 90 juta, dan C2 sama dengan 15 juta. Berarti HX itu apa? 1 per B min A. 1 per B min A apa? 1 per 10 min 0. 1 per 10. Kalau HX-nya itu X min A per B min A. X dikurang 0 per 10 dikurang 0. Berarti X per 10. Maka biaya satu siklus itu adalah 90 ditambah 15 T per 10. Nah, di mana 90 ditambah 15 dikali 9 per 10 atau equal sebesar 1,103,5 juta. Nah, biaya panjang siklus itu adalah integral 0 sampai 9, kan integral 0 sampai T ya. Eh, X fx, di mana X per 10 dx ditambah T-nya kan ini 9 dikali 1 dikurang H besar T kan. Ini kan tadi ini. Yang ini. Jadi 9 per 10. Maka didapat nanti setelah diintegralkan dan dijumlahkan sama ini. Hasil adalah 4,495 tahun. Maka BRJP tinggal biaya satu siklus dibagi sama biaya panjang siklus. Dapatlah 103,5 per 495 juta per tahun gitu BRJP-nya. Nah, kalau buat yang C pada soal B, tentukan nilai T yang meminimumkan rataan biaya jangka panjang. Kita jadi mau cari BRJP yang minimum. Misalkan BRJP kita buat fungsi BT, yang dimana T-nya jangan disubstitusi dulu nih. Nah, nilai T yang minimum kan soalnya. Jadi T-nya kita bikin tetap T. Nah, kita kan berarti punya persamaannya gini. Atau kalau kita sederhanain dapatnya begini. Nah, nanti kedua ruas kita turunin terhadap T. Jadi nanti didapat B aksen T itu sama dengan D per DT dari 1800 ditambah 30T per 20T 20T min T kuadrat, yang dimana nanti setelah diturunin didapat, dan dimana B aksen T itu harus sama dengan 0. Nanti dapat T-nya berapa gitu. Yang dimana nanti kalau kita udah selesai nanti dapat T-nya itu sebesar 9,25 tahun gitu. Yang meminimumkan BRJP gitu. Gitu doang soal-soalnya. Nah, ini kalau untuk soal nomor selanjutnya, misalkan di sini X menyebar uniform 5 1 15 5 15. Berarti HX itu 1 per 10, H besarnya berarti X min 5 per 10. Berarti C1-nya itu 50 juta, C2-nya itu 5 juta, T-nya 13 tahun, maka biaya satu siklus C1 ditambah C2 dikali fungsi sebaran. Di mana berarti 50 tambah 5 dikali T min 5 per 10. Di mana nanti T-nya kan substitusi 13. 13 kurang 5 itu kan 8. Jadi nanti tinggal 50 tambah 5 dikali 8 per 10. Di mana 50 tambah 4 jadi 54 juta. Biaya panjang siklusnya berapa? Dalam satu siklus integral dari batas bawah sampai T, X dx ditambah T1 dikurang HT sebarannya. Ini kan FKP ini sebaran. Nah, ya udah, substitusi HX-nya tadi kan berarti 1 per 10.
HT tadi juga tinggal X min A per B min A. Di mana, sorry, ini T ya berarti. T min A per B min A, dapatnya 1/8. Nanti diintegralin dan dihitung, nanti hasilnya sekitar 9,8 tahun. Maka BRJP itu adalah nilai harapan biaya satu siklus dibagi nilai harapan dari panjang satu siklus 54 dibagi 9,8 atau BRJP-nya sekitar 5,51 juta per tahun. Gitu. Jadi untuk bab terakhir tuh kayaknya cuma ngitung BRJP doang. Dari soal pawain sama asistensi gitu ya, responsi. Udah, see you in the next video. Bye-bye.